Pandemi corona mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Para dokter dan ilmuwan lainnya pun melakukan riset untuk mencari tahu dari mana virus ini berasal. Namun, belakangan ini banyak pihak yang menduga bahwa wabah corona merupakan konspirasi rahasia suatu kelompok tertentu. Teori konspirasi yang paling menyedot perhatian adalah virus itu merupakan bagian dari program senjata biologi rahasia milik Cina. Teori konspirasi lainnya yang juga ramai dibicarakan adalah virus corona COVID-19 buatan Bill Gates. Konspirasi itu muncul karena sejak beberapa tahun lalu, Bill Gates disebut telah memperkirakan kemunculan pandemi COVID-19 ini. Baru-baru ini, Siti Fadilah Supari menjadi sorotan dunia maya. Namanya kian ramai diberitakan di berbagai media sosial. Hal tersebut terkait wawancara yang dilakukan Deddy Corbuzier dengan Siti. Perihal pendapatnya terkait adanya konspirasi di balik wabah COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Siapakah Siti Fadilah Supari? Dr. Siti Fadilah Supari, SPJPK, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 6 November 1949. Ia merupakan seorang dosen staf pengajar kardiologi di Universitas Indonesia, juga menjadi Kepala Unit Penelitian Yayasan Jantung Indonesia. Kemudian ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2004 sampai 2009, lalu menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2010 sampai 2014. Berikut adalah beberapa fakta mengenai Siti Fadilah Supari. Yang pertama, Siti Fadilah pernah berselisih dengan WHO karena menolak pengambilan sampel virus flu burung dari Indonesia. Ia mengakhiri penerimaan virus flu burung ke laboratorium WHO pada November 2006. Ia pun tidak setuju jika penanganan wabah harus mengikuti standar Global Influenza Surveillance Network atau yang disingkat dengan GISN, karena dinilai tidak transparan dan beresiko dijadikan sebagai komoditas monopoli perdagangan vaksin. Yang kedua, pada tanggal 6 Januari 2008, ia menulis sebuah buku yang berjudul Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung, berisi tentang konspirasi Amerika Serikat dan organisasi WHO dalam mengembangkan senjata biologis dengan virus flu burung. Yang ketiga, selepas masa jabatan sebagai Menteri Kesehatan, Siti dijerat kasus oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di kementerian yang sempat ia pimpin. Ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2014, Siti baru masuk persidangan pada tahun 2017 dan dijatuhi vonis 4 tahun penjara pada tahun yang sama. Yang keempat, belakangan publik menggulirkan petisi agar Presiden Joko Widodo segera membebaskan Siti Fadilah karena sosoknya yang dibutuhkan negara dalam menghadapi wabah virus corona yang telah melumpuhkan dunia. Mengutip laman CNN Indonesia, berikut kutipan wawancara Siti Fadilah Supari yang dilakukan melalui korespondensi. Mengapa pandemi saat ini tak terkendali dan berujung pada penyebaran masif hingga melumpuhkan dunia? Bagaimana Anda melihat ilmuwan di penjuru dunia yang kini berlomba mencari vaksin COVID-19, termasuk diantaranya Bill Gates yang mengucurkan dana besar untuk memodali riset vaksin? Kepada siapa Indonesia harus berpegang jika kelak dunia mengumumkan penemuan vaksin?